Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian masih pembahasan tentang menghadiahkan bacaan Al-Quran, zikir, doa kepada yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa fi majmu' lil Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu', yaitu lil Imam An-Nawawi, su'ilal Qadhi Abu Thayyib, Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib ditanya an khatmil Quran fil maqabir, tentang menghatamkan membaca Al-Quran di kuburan. Qala Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib menjawab, at-thawabu lil qari'i, pahalanya untuk orang yang membaca, wa yakunul mayyitu kal hadirina turja lahur rahmat wal barakah, dan si mayit itu seperti yang masih hidup, diharapkan atau mengharapkan si mayit juga terhadap rahmat dan keberkahannya. Wa yustahabbu qiraatul Qur'an fil maqabir li hadzal makna, dan disunahkan membaca Al-Quran di kuburan-kuburan ini untuk maksud seperti ini. Wa aydan fad-du'a'u akibal qira'ati aqrabu ilal ijabati wa du'a'u yanfa'ul mayyita, dan begitu juga berdoa setelah selesai membaca Al-Quran itu lebih dekat atau lebih cepat untuk diijabahnya doa. Wa du'a'u yanfa'ul mayyita, dan berdoa untuk si mayit juga memberikan manfaat kepada si mayit. Wa qad naqala an-Nawawi fil adhkar an jama'atin min ashabi Syafi'i, sungguh Imam An-Nawawi telah menukil di dalam kitab azkarnya dari para alim ulama, dari sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i, annahu yasiru thawabul qira'ati ilal mayyit. Di dalam tukilannya di situ disebutkan bahwa sampai pahala bacaan Al-Quran itu kepada si mayit, kama zahaba ilaihi Ibnu Hanbal wa jama'atun minal ulama, sebagaimana berpendapat Ibnu Hanbal dan jamaah daripada alim ulama bahwa sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Ini diterangkan dari Asy-Syaikhil Mufti Al-Madhkur, yaitu Imam An-Nawawi. Wa fil Mizanil Kubra lil Imam Sya'rani, dan di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra karangan Imam Asy-Sya'rani, wal khilafu fi wusuli thawabil qira'ati lil mayyiti, dan perbedaan pendapat di dalam masalah sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit, au adami wusulihi, atau tidak sampainya itu pahala bacaan Al-Quran, masyhur terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat. Walikullin minhuma wajhun, masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan. Kemudian disebutkan wa madhabu ahli sunnati, dan madhab ahli sunnah, anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi wa bihi, bahwasanya bagi manusia untuk menjadikan pahala bacaan atau pahala amal perbuatannya untuk yang lainnya dan juga untuk dia sendiri. Qala Ahmad bin Hanbal, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, artinya boleh menjadikan pahala ganjaran amalnya kepada orang lain dan juga untuk dirinya. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Mizan, di dalam akhir kitab Al-Janaiz, yaitu bab Al-Janaiz, jenazah. Qala Muhammad ibnu Ahmad Al-Marwazi, berkata Muhammad ibnu Ahmad Al-Marwazi, sami'atu Ahmad bin Hanbalin, saya mendengar Ahmad bin Hanbal yaqulu berkata, idza dakhaltumul maqabira,
bila mana kalian masuk ke wilayah lingkungan pekuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi wal Mu'awwidzatain, maka bacalah oleh kalian suratul Fatihah, suratul Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikan oleh kalian pahala ganjarannya untuk ahli kuburan tadi. Fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya itu pasti sampai kepada si ahli kubur tadi. Fal ikhtiyaru ayyaqulal qari'u, maka yang lebih baik atau yang lebih dipilih orang yang membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, Mu'awwidzatain, yaitu Falaq bin Nas, itu dia berkata ba'da faraghihi, sesudah membacanya, sudah membaca suratul Fatihah, membaca suratul Ikhlas, membaca Falaq bin Nas, dia baca seperti ini: Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan bin fulan. Ya Allah, sampaikan pahala ganjaran bacaan saya tadi kepada si fulan bin fulan, yaitu yang disebutkan, yang dituju oleh kita. Atau boleh secara jamak, secara keseluruhan, umpamanya Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila jami'i ahlil maqabir fi hadzal makan. Ya Allah, sampaikan pahala ganjaran bacaan saya kepada seluruh ahli mayit yang ada di kuburan ini. Wa fi majmu'i thalathi rasaila lil alama Muhammadil Arabi, di dalam kitab Majmu' ada 3 surat kepada Al-Alamah Muhammad Arabi yang isinya seperti ini: anna qira'atul Qur'ani alal amwat, bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang ditujukan untuk yang sudah meninggal, jaizatun, itu hukumnya boleh. Yasilu thawabuha lahum inda jumhuri fuqaha'il islami ahli sunnah wa in kanat bi ujratin ala tahqiq, dan sampai pahala ganjarannya tadi kepada si amwat atau orang-orang yang sudah meninggal. Ini kesepakatan jumhur atau para ulama fikih, ya, sepakat ulama ahli fikih, ahli sunnah, sekalipun dengan ongkos, ya, sekalipun dengan upah, maksudnya ngupahin orang, ongkosin ke orang, itu sampai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalal maqabira, siapa orang yang masuk ke wilayah tempat pekuburan, tsumma qara'a Fatihatal Kitabi, kemudian dia membaca suratul Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan membaca suratul Ikhlas, wa alhaakumut takatsur, dan membaca surah alhaakumut takatsur sampai akhir. Tsumma qala, kemudian dia setelah selesai itu membaca ini: inni ja'atu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Saya jadikan pahala apa yang saya baca ini dari kalam Engkau wahai Allah untuk ahli kubur ini dari golongan orang-orang mukmin dan mukminat. Mudah-mudahan itu semua menjadi syafaat bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa dipahami lanjutan dari keterangan tentang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada ahli yang sudah meninggal dunia. Insyaallah kita lanjutkan di dalam pembahasan yang lainnya tentang masalah hisab, tentang masalah yaumil ba'ats, tentang bagaimana pertanyaan di kubur dan lain sebagainya. Insya Allah kita panjang umur, maka insya Allah akan disampaikan penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.